Pada video ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan beberapa hal tentang analisis unsur-unsur tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 41/PITSUS-TPK/2019/PT DKI. Jadi, adapun kronologi dalam kasus ini, awal penunjukan dan rencana proyek. Nah, jadi pada November 2012, PT Hutama Karya menunjuk PT Sanghyang Seri sebagai operator proyek melalui nota kesepahaman atau MOU tanpa melalui proses pengadaan terbuka sesuai prosedur. Penunjukan ini melanggar aturan standar operasional prosedur atau SOP dan peraturan Menteri BUMN. Nah, pada saat yang sama dilakukan acara groundbreaking sebelum studi kelayakan dan detail engineering design selesai dan tanpa lahan definitif yang bertentangan dengan peraturan pemerintah tentang tahapan perencanaan konstruksi. Lalu pada kontrak tertanggal 10 Desember 2012 ada manipulasi administrasi dan kontrak. Pada tanggal 10 Desember 2012 sebenarnya kontrak ditandatangani pada 2013 dan dibuat walaupun dokumen terkait seperti lokasi, gambar perencanaan, dan HPS belum lengkap. Nah, hal ini menunjukkan adanya manipulasi administratif dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan proyek tanpa mengikuti prosedur yang benar. Lalu, ada pengalihan dan subkontrak palsu. Nah, jadi banyak pekerjaan disubkontrakkan kepada perusahaan lain sebagai tidak menjalankan pekerjaan sesuai kontrak, tetapi hanya dipinjam bendera perusahaan tertentu. Lalu pembayaran pun dilakukan secara besar-besaran selama Januari sampai Oktober 2013. Nah, meskipun pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai rencana, total pembayaran mencapai ratusan miliar rupiah, sementara pemeriksaan menunjukkan adanya praktik pengalihan, subkontrak palsu, dan pembayaran tanpa bukti pelaksanaan nyata. Adapun keterlibatan dan pengaruh jabatan, jadi seluruh tindakan dilakukan dan disetujui oleh PT Hutama Karya, termasuk terdakwa sebagai Direktur Operasi 1, dengan penandatanganan kontrak dan instruksi pelaksanaan berasal dari level manajemen tertinggi perusahaan. Nah, hal ini tuh menunjukkan adanya hubungan langsung antara jabatan terdakwa dan tindakan yang dilakukan, serta penggunaan wewenang untuk keuntungan pribadi dan korporasi. Nah, di sini tuh ada kerugian negara. Nah, jadi BPK itu menghitung kerugian negara sebesar 39,8 miliar akibat pembayaran tanpa pelaksanaan yang memadai dan manipulasi administrasi. Nah, secara hukum, dakwaan primer berdasarkan pasal 2 UU Tipikor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Sebaliknya, dakwaan subsidiar berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Tipikor terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah menyalahgunakan kewenangannya yang mengakibatkan kerugian negara dan pemberian keuntungan pribadi. Nah, lalu masuk ke dalam penjelasan dakwaan primer. Penuntut umum dalam perkara ini mengajukan dakwaan primer berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun rumusan dakwaannya yaitu dalam dakwaan primer, penuntut umum pada pokoknya mendalilkan bahwa terdakwa telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan program GP3K, Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi, yang dibiayai dari keuangan negara dan dilaksanakan melalui PT Utama Karya, penuntut umum menguraikan bahwa terdakwa dalam kedudukannya sebagai pejabat di lingkungan BUMN ikut serta atau turut serta melakukan perbuatan yang menyebabkan pencairan dan penggunaan dana proyek tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbuatan tersebut diduga dilakukan dengan cara pertama, menyetujui atau membiarkan mekanisme kerjasama yang tidak sah, melakukan tindakan administrasi yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian. Ketiga, sehingga dana proyek mengalir kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Nah, akibat dari perbuatan tersebut, menurut penuntut umum, negara mengalami kerugian keuangan sebagaimana dibuktikan melalui hasil audit dan keterangan ahli yang diajukan di persidangan. Pada tuntutan penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti bersalah menurut dakwaan primer dan menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda, serta pidana tambahan berupa uang pengganti karena menurut JPU terdakwa telah mengalihkan dana sebesar 2,5 miliar yang seharusnya menjadi aset perusahaan. Penuntut umum juga mengajukan banding karena menilai pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan dan efek jera. Adapun salah satu unsur pasal atas vonis hakim yaitu perbuatan yang mana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, modus dan bukti. Nah, penetapan penyedia lewat MOU tanggal 24 November 12, SHS itu ditunjuk sebagai operator melalui nota kesepahaman antara BUMN, bukan melalui proses pengadaan terbuka sesuai SOP dan Permen BUMN. Putusan menyatakan ini bertentangan dengan SOP. Lalu kedua, groundbreaking tanpa FS DAD 17 Desember 2012. Acara groundbreaking dilakukan sebelum tersedia feasibility study dan detail engineering design serta tanpa lahan definitif, bertentangan dengan PP nomor 29 tahun 2000 yang mewajibkan tahap perancangan sebelum konstruksi. Ketiga, backdate dan manipulasi kontrak. Kontrak tertulis bertanggal 10 Desember 2012, tapi faktanya ditandatangani Januari 2013. Kontrak dibuat walau lokasi, gambar, perencanaan, DAD, dan HPS belum tersedia. Putusan menilai ini sebagai manipulasi administrasi. Keempat, pengalihan subkontrak dan pinjam bendera. Banyak pekerjaan dicatat di subkontrak ke perusahaan lain. Beberapa perusahaan tersebut pada kenyataannya tidak melaksanakan pekerjaan, hanya dipinjam benderanya dan menerima fee kecil sementara pembayaran besar tetap dilakukan. Putusan merinci daftar subkontrak dan nilai-nilai terkait. Kelima, pembayaran meski pekerjaan tidak terlaksanakan penuh. Sepanjang Januari sampai Oktober 2013 tercatat serangkaian pembayaran atau uang muka dan termin. Total permintaan pembayaran sangat besar, ratusan miliar untuk kontrak 1 dan kontrak 2. Namun, pemeriksaan menunjukkan pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun bukti-bukti dalam unsur ini yaitu bukti kontrak, adendum, BAST, permintaan pembayaran, dan kesaksian. Adapun vonis hakim terhadap dakwaan primer,
Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer. Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer. 2. Terhadap dakwaan subsidiar, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidiar. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Majelis hakim menjatuhkan kepada terdakwa pidana penjara 4 tahun, denda 250 juta, subsidiar 4 bulan kurungan apabila denda tidak dibayar. Masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap ditahan. Terdakwa dibebani biaya perkara tingkat banding sebesar Rp2.500. Nah, dalam kasus ini saya memberikan pertentangan terhadap putusan hakim. Menurut saya, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 UU Tipikor tidak terbukti patut dipertanyakan secara yuridis. Nah, pada kasus ini saya ingin memberikan pertentangan terhadap putusan hakim. Menurut saya, putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 UU Tipikor itu tidak terbukti. Nah, ini patut dipertanyakan secara yuridis, khususnya dalam penafsiran unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Majelis hakim di sini tuh berpendapat bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi karena terdakwa tidak menikmati keuntungan secara pribadi dan dana justru dinikmati oleh pihak lain. Penafsiran ini tuh menurut saya terlalu sempit dan tidak sejalan dengan doktrin serta jurisprudensi tindak pidana korupsi. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor itu tidak mensyaratkan bahwa terdakwa harus memperkaya diri sendiri, melainkan cukup terbukti memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Nah, jadi dengan demikian ini fokus seharusnya bukan pada apakah terdakwa menikmati hasil secara langsung, melainkan apakah perbuatannya secara sadar telah membuka jalan terjadinya pengayaan pihak lain yang merugikan keuangan negara. Nah, selain itu, Majelis Hakim menilai tidak adanya mens rea yang kuat untuk menerapkan pasal 2 ayat 1. Nah, pandangan ini juga dapat diperdebatkan karena dalam hukum pidana korupsi kesenjangan tidak selalu harus berbentuk niat jahat langsung, tetapi dapat berupa kesadaran akan kemungkinan akibat. Nah, dalam perkara ini tuh terdakwa sebagai pejabat BUMN seharusnya memahami bahwa tindakan menyetujui atau membiarkan mekanisme kerjasama yang menyimpang itu berpotensi menimbulkan kerugian pada negara. Nah, kesadaran tersebut sudah cukup untuk memenuhi unsur kesengajaan itu. Nah, lebih lanjutnya nih, peralihan dari pasal 2 ke pasal 3 UU Tipikor juga menimbulkan problematika karena pasal 3 seharusnya diterapkan untuk penyalahgunaan kewenangan administratif, sedangkan fakta perkara menunjukkan ini tuh adanya perbuatan melawan hukum yang bersifat substantif, bukan sekedar kesalahan kebijakan atau diskresi jabatan. Dengan menurunkan kualifikasi delik ke pasal 3, hakim itu berpotensi melemahkan daya cegah hukum pidana korupsi. Nah, jadi oleh karena itu saya berpendapat bahwa putusan hakim kurang mencerminkan semangat pemberantasan korupsi karena terlalu menitik beratkan pada keuntungan personal terdakwa dan mengabaikan dampak struktural perbuatannya terhadap keuangan negara. Nah, jadi menurut saya putusan ini tuh berisiko menjadi preseden bahwa pejabat publik dapat menghindari jerat pasal 2 UU Tipikor sepanjang tidak terbukti menikmati hasil secara langsung, meskipun perbuatannya nih nyata-nyata membuka ruang terjadi kerugian pada negara.